bahwa sebagai seorang wanita, sebagai seorang pelayan dan seorang ibu, seorang istri, terus Tuhan mau memperlengkapi kami untuk mengerti panggilan kami dengan benar di dalam hidup kami. Ada waktu sedemikian Tuhan kami bersekutu bersama-sama saudara seiman merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kami kepekaan untuk mendengarkan bagian firman Tuhan dan boleh mempersilahkan Roh-Mu yang kudus membersihkan semua pola pikir kami, motivasi kami, dan komitmen kami sekali lagi di bawah terang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur jikalau di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan mengirimkan orang-orang yang rindu belajar bersama-sama dengan kami, bahkan orang-orang yang baru bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur bahwa ada beberapa di antara kami yang mungkin sudah beberapa minggu tidak bersama-sama dengan kami. Tapi Tuhan izinkan kami boleh melihat mereka dalam keadaan baik dan boleh bersekutu dengan kami. Kami bersyukur bahwa sebagian dari kami boleh setia minggu demi minggu untuk belajar bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan pagi hari ini Tuhan tolong hamba Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Dengarlah seru doa kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Silahkan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita itu masuk di dalam bagian seri yang ke-6 ya. Bicara mengenai kerakusan dari seri Seven Deadly Sin. Ibu-ibu, minggu depan itu kita masuk di tema yang terakhir dari 7 seri Seven Deadly Sin. Maka minggu depan ibu-ibu kita belajar sama-sama ya. Nanti sebagian di antara ibu-ibu ya yang mau saja ya, ibu-ibu boleh meringkas dengan sangat singkat mendapat berkat apa. Jadi mungkin dari seri yang pertama kesombongan, iri hati, begitu ya. Terus sampai seri yang terakhir yang ke-7 ya, hawa nafsu, itu kita dapat poinnya apa ya. Bisa saudara sharing dalam bentuk kata-kata. Oh bisa saudara memikirkan ayat firman Tuhan ini yang mau saya hafalkan. Oh tiba-tiba mungkin ada kalimat kata-kata seperti ini yang tidak harus dari hamba Tuhan bawakan, tapi lewat diskusi di kelompok. Saya diingatkan tentang ini ya, menarik ya, kemarin itu bicara mengenai keserakahan berkaitan dengan uang. Satu orang ibu itu sharing dengan polosnya. Betul loh Bu Mercy ya, serakah ya, hati yang greedy terhadap uang itu memang bukan masalah uang, tapi apa yang bisa dibeli dengan uang. Oh baik Bu, ibu ingat poinnya. Iya, saya bilang kalau lagi uang nggak banyak, make up saya kelas, dia sebutkan produk tertentu yang memang murah ya. Ya segitu nggak apa-apa. Kulit saya dan hati saya nggak ada apa-apanya, gitu kira-kira. Biasa aja. Tapi waktu saya mulai pegang uang agak berlimpah, itu ngaruh loh di produk make up saya, gitu kira-kira ya. Tiba-tiba gampang sekali tergoda melihat TikTok yang hanya lip tint lah, glass skin lah, whatever. Jadi lebih mau upgrade gitu ya. Lebih mau upgrade, gak apa-apa lah gitu kan. Kita mesti merawat tubuh gitu ya. Akhirnya pengeluaran berlebihan Bu. Dan emang baik sih, tapi gak berapa lama gak lebih cantik dengan yang murah kemarin saya beli. Dia bilang gitu ya kira-kira ya. Saya sampai pikir-pikir apa ya gitu. Jadi dengan makin bertambahnya ternyata tuntutan untuk membeli ini dan itu juga makin bertambah. Jadi hal-hal seperti itu. Oh saya gara-gara dia sharing, iya ya, bagaimana menghidupin itu dalam seluruh aplikasi hidup kita. Uang itu not just a matter of money ya, tapi apa yang bisa dibeli oleh uang. Bisa membeli kemulusan kulit, kecantikan, mungkin ketenangan, kenyamanan, pujian manusia dan lain sebagainya yang sudah kita bahas. Bisa ya ibu-ibu, atau ibu-ibu terpikirkan satu lagu ya, saya mau menyanyikan lagu ini gitu kira-kira. Atau nanti diatur seperti mungkin ada yang mewawancarai ibu dan lain sebagainya.
ya, supaya kita jangan hanya duduk mendengar dan kita boleh sharingkan itu, dan kita akan buat dalam satu compile video ya, yang boleh memberkati bukan hanya di kita yang di PA wanita di tempat ini, tapi mungkin lebih banyak lagi ya, yang paling muda sampai yang paling senior sepuh di sini. Opung bilang, aduh giliran gua dateng lagi. Wah, pas Bu Mercy ini nggak bisa lihat aku datang, pasti disebutkan gitu kira-kira ya. Jadi harap ibu-ibu jangan merasa kayak dipaksa ya, tapi men-sharingkan supaya kita tuh jangan seperti tanda kutip lautan mati ya, yang very high protein kumpul di satu tempat aja tapi tidak mengalir seperti itu ya. Ibu-ibu, maka kita akan masuk di dalam bagian yang keenam, kerakusan ya. Mari kita buka bagian firman Tuhan, ibu-ibu. Coba kita buka bagian Amsal ya. Minta tolong dari ibu-ibu yang sudah hadir di sini untuk lebih dulu baca untuk kita Amsal 23 ya, ayat 20 sampai dengan 21. Silahkan. Iya, Amsal yang 23. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Iya, terima kasih Ibu. Ya, kita baca dua bagian ayat ini sekali lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap itu menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ada seorang bapak mengatakan, Bu, bahas 7 deadly sin itu emang ini ya, relatable ya dengan kita di Reform. Saya bilang, maksud bapak apa? Emang masih menarik tema-tema membahas ini? Saya pikir pasti konsep kamu tentang orang Reform itu benar-benar salah total. Ya bukan berarti kalau kita orang di Reform, orang-orang yang suka dengar kebenaran, yang tahan seminar berjam-jam, itu absolutely kita adalah orang-orang yang bisa menghidupi firman itu. Gak tentu juga loh. Saya kan menemukan ada begitu banyak orang tahu banyak pengetahuan, sedikit aja penderitaan. Aduh, kenapa Tuhan? Kenapa saya bertemu dengan dia? Kenapa? Terus seperti itu. Sepertinya semua pengetahuan itu entah lenyap kemana ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Dan Saudara, kalau kita melihat justru waktu kita belajar hal-hal demikian, 7 deadly sin itu bukan berarti satu bagian yang kita berulang-ulang mengerti ya. Tidak ada dalam diri kita. Enggak, setiap kita tuh punya potensial luar biasa. Bapak-bapak gereja, kenapa mengurutkannya menjadi 7? Di mana dosa-dosa yang lain itu juga ada, lebih banyak, membunuh, berzina, whatever ya. Tetapi ini tuh menjadi roots, akarnya, dan dampaknya itu nggak main-main loh. Orang kalau udah rakus, pelahap peminum, jadi bukan sekedar minum dan makan ya, pelahap, jadi berlebih-lebihan. Itu udah pasti orangnya malas gerak, lama-lama jadi miskin, lama-lama bajunya compang-camping. Dampaknya itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang kita bilang, oh oke, Bu Mercy ya, saya yang awal itu masih kepikir sih kesombongan, iri hati, ya kemarahan, lalu kemalasan, masih relatable dengan saya. Tapi kerakusan, please deh gitu ya. Ini dari seluruh daftar dosa kok paling malu-maluin ya kira-kira ya. Kalau dibilangin orang rakus, ada orang dibilang, ah sombong lu, bercanda. Mending sombong daripada minder, gitu kan kira-kira kan. Ada orang sebenarnya demikian ya. Makanya kemarin di masterclass itu Pak Tong baik sekali ya. Beliau katakan demikian. Ingat, orang sombong itu bunuh diri ke dalam. Orang iri hati bunuh orang lain keluar. Betul Bapak Ibu. Sombong itu kamu pelan-pelan bunuh dirimu sendiri. Tapi orang iri hati pelan-pelan ingin merampas orang lain, mendorong orang lain, bahkan membunuh orang lain. Sombong itu mematikan dari dalam, iri hati itu membunuh orang dari luar. Dan kita akan melihat ada begitu banyak hal yang perlu diterangi oleh firman Tuhan.
Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam bicara mengenai kerakusan ya, berkaitan dengan makan, dengan minum ya. Bapak Ibu Saudara, perbedaan dari 7 dosa maut ya, saya juga diberkati dari bukunya Bapak Pendeta Yadi S5, enggak S1 S2 ya, S-nya 5 because he is too smart gitu ya. Maka dosa ini tuh dikaitkan di 2 terakhir karena memang memiliki keunikan juga 2 yang terakhir. Jadi dia bagi jadi 2. 1 sampai 5, 6 sampai 7. Beda ya menurutnya. Jadi daya rusak dan dampaknya memang agak berbeda lah dibandingkan dengan kesombongan, iri hati, kemarahan. Itu bisa bunuh orang. Kadang-kadang orang pikir, orang kalau rakus emang dampaknya apa sih? Ngebunuh orang? Enggak juga lah. Emang kayak tadi, iri hati jadi seperti Kain ingin membunuh adiknya. Enggak lah. Ini kan ya kita mungkin bilang ya very respectable sin yang bisa ditoleransi. Mungkin dari 7 dia yang paling rendah lah. Ya, dampaknya seperti apa sih? Bapak Ibu Saudara, memang ya perbedaan dari 7 dosa maut, 5 itu dampaknya itu intinya semua dosa itu maut Bapak Ibu Saudara ya. Upah dosa itu maut. Absolutely. Tetapi kita harus melihat memang dampaknya tidak sefatal, se-destroy yang 5 di atas. Seperti demikian ya. Kita kalau perhatikan, tetapi biar bagaimanapun kebusukan yang paling sedikit itu pelan-pelan akan membusukkan yang lainnya. Ya sama seperti tomat busuk itu satu aja taruh di situ. Atau misalnya apa duku yang mulai kecoklatan itu taruh aja di situ, sehingga kalau di penjual buah itu semua yang coklat-coklat cenderung dia buang. Dia berani rugi daripada hitungan menit saja katanya semua yang lain ikut menjadi coklat. Makanya Amsal katakan jangan duduk bersama pelahap dan peminum, jangan kumpul sama mereka. Ya hal-hal demikian. Bapak Ibu, kenapa ya orang itu jadi rakus itu karena apa Bapak Ibu Saudara? Jadi maksudnya nggak bisa tahan pengendalian diri untuk makan, minum sebanyak-banyaknya. Potensial itu dari apa ya? Kenapa ya? Dari apa ya? Apa? Stres, bisa jadi stres. Jadi bisa kaitan kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Saya juga waktu di tempat perkuliahan, saya lihat beberapa teman-teman memang agak beda. Kalau saya stres bisa nggak makan tahan. Tapi kalau si A stres bisa makin stres, makin sehat walafiat, makin gendut dia karena makan, yaitu karena keadaan psikologis, karena apa? Pola hidup sosial yang buruk, ya, kebiasaan memang makan harus berlebih-lebihan sampai mungkin mual, sampai apa orang Jawa bilang tuh enek ya, harus seperti itu sehingga perut daya kerja di lambung kita dan usus-usus memang terbiasa makin melebar ya. Misal bisa pola hidup atau biasa kumpul dengan orang yang kebiasaan kuliner, nggak berdosa juga sih ya. Cuma kalau too much itu yang selalu jadi poinnya. Karena apa lagi ya Bapak Ibu Saudara ya? Karena apa ya? Stres, tidak pernah puas, karena apa lagi ya? Kebiasaan ya. Kebiasaan sosial seperti itu. Apalagi ya, kenapa potensialnya orang bisa gitu ya? Pengaruh sosial, ya pada dasarnya apa? Orang yang gak bisa mengendalikan diri ya. Ini kepingin dicoba, ini kepingin dicoba. Enggak. Sedikit aja kok. Cuman 1 kali aja kok. Sedikit aja. Sedikit. Ditumpuk-tumpuk. Kadang-kadang kalau kita makan mie sedikit gitu ya. Babi kecap sedikit gitu ya. Ayam koloke sedikit, puding masih ditaruh di situ. Bagaimana puding ketemu dengan koloke sebelahnya? Gitu ya. Lalu kamu masih berani taruh bakso di situ, udah campur-campur gitu ya. Terus apa? Ekstrim banget ya. Terus mau kasih apa di situ? Sate di ujung. Kalau jatuh, wah udah rasa kayak gempa bumi tuh gitu ya. Lalu campur semua serba sedikit-sedikit ya. Tetapi kemudian ya menjadi bukit polanya seperti demikian. Maka Bapak Ibu Saudara, kita kalau lihat ya mungkin daya rusak dan dampaknya nggak seberapa ya Bu Mercy, tapi ternyata itu menjadi habit yang buruk sekali ya. Habit yang buruk karena Alkitab itu juga mengingatkan kita ya. Jikalau engkau makan dan minum, Korintus bilang apa? Lakukanlah segala sesuatu
Semuanya seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kamu itu loh, cara makanmu itu untuk mempermuliakan Tuhan, nggak? Selalu pikir seperti itu Bapak Ibu saya. Sampai kamu berebut, dorong-dorongan gitu ya. Itu mempermuliakan Tuhan nggak? Kamu makan sampai, maafkan ya, misalnya kamu siapkan plastik itu berpalastik gitu ya, sampai mungkin ya, enggak ya Bu, kerenan dikit ya. Sampai ada satu orang bilang, sebenarnya nyampe di rumah juga nggak tentu dimakan sih Bu. Masuk di kulkas, kadang udah males makan, dingin. Tetapi heran ya, ada satu habit itu, pokoknya saya pulang mesti bawa sesuatu kayak gitu ya. Pokoknya dia akan tenang jika dia tuh membawa sesuatu. Di rumah pulang anak juga udah tidur, nggak semua anak mau makan, udah dibungkus-bungkus plastik gitu, dibuka orang udah ilfil mau makan. Ya tapi pokoknya ada satu kenikmatan, saya harus menggenggam. Entah kenapa seperti demikian. Tapi Alkitab serius loh, itu bagian dari hawa nafsu. Bukan cuman seks, bukan cuman marah, bukan cuman iri hati. Itu adalah bagian dari hawa nafsu. Dan kalau kamu seperti itu, Tuhan bilang, jangan kumpul dekat-dekat dengan dia. Sebentar lagi kamu miskin loh. Sebentar lagi kamu kumpul dengan dia, biasa bajumu compang-camping, kata kalimat hikmat seperti itu. Nah Bapak Ibu, dari tulisan ini bisa minta tolong ya Ika ya. Ini saya kutip di halaman 79 sampai 80. Silahkan. Ketujuh dosa ini adalah dosa-dosa maut. Dalam arti menjauhkan kita dari anugerah Tuhan dan dengan demikian menceraikan kita dari sumber hidup. Tetapi kelima dosa yang lebih awal disebutkan dianggap lebih mematikan daripada kedua dosa yang terakhir. Tepat seperti yang dikatakan para reformator, segala jenis dosa mematikan, tetapi tidak semua dosa sama daya rusaknya. 5 urutan awal dari 7 dosa maut akan membawa para pelaku menjadi semakin mirip iblis. Sementara semakin bawah urutannya, dosa itu akan membawa si pelaku semakin mirip binatang. Benar loh Bapak Ibu Saudara. Kamu dan saya kalau terus sombong, iblis itu kan karena sombongnya. Sebentar lagi kita udah mirip iblis karakternya. Iri hati ya. Sebentar lagi mirip iblis. Tapi betul Bapak Ibu Saudara. Tapi 2 dosa terakhir itu kerakusan ya, dan hawa nafsu itu bikin kamu dan saya mirip seperti binatang. Kayak gitu. Ya, binatang. Dia enggak ngerti apapun, pokoknya makan sebanyak-banyaknya and then tidur. Seperti itu saja. Sehingga membuat pola hidup kita itu jadi mirip seperti binatang. Ya sepertinya keras sekali ya, tapi that's it. Bapak Ibu, binatang itu enggak ada lain loh selain dia makan, tidur dan seks. Selesai. Ya kan? Saudara lihat sapi, kambing, binatang cuman itu saja. Bagaimana dia makan sepuas-puasnya, dia tidur, kemudian dia menikmati hawa nafsu, seks, sudah itu saja pola hidup dia. Maka walaupun terasa begitu keras ya, tapi beliau membaginya jadi 2, saya setuju ya. Hati-hati, 5 pertama bikin kamu lama-lama mirip seperti iblis, 2 terakhir bikin kamu dan saya lama-lama mirip seperti binatang. Ya, Bapak Ibu, kita hidup di tengah-tengah dosa yang Bu jangan terlalu keras pada kami ya. Masa sih dosa-dosa gitu bikin kita mirip binatang sih? Enggak lah. Memang kita hidup di tengah zaman itu Bapak Ibu Saudara, dosa itu bungkusnya itu jadi cute ya, jadi menarik, jadi lucu gitu. Packingnya itu bagus sekali ya. Jadi walaupun itu hoax, walaupun itu sesuatu yang racun atau mematikan, pokoknya bungkusnya itu harus baik lebih dulu. Kita kalau bilang iri hati, ya itu nggak iri hati lah Ibu, itu motivasi malah. Ya justru kalau kita iri hati, memotivasi kita untuk berjuang, mendapatkan karena iri hati. Ya. Seringkali orang yang nggak iri hati itu hidupnya malah ya yang sedang-sedang saja. Ya. Ada orang justru pembelaan diri seperti ini, membenarkan untuk iri hati. Atau kecongkakan itu, loh saya nggak congkak loh, ini realita gitu ya. Yang sombong itu siapa? Ini kenyataan. Kenyataan emang saya pinter, emang saya berhasil, berprestasi, dan kenyataannya emang saya sombong. Ini kenyataan, saya nggak melebih-lebihkan ya. Hal-hal demikian. Jadi ada satu bilang, enggak lah ini kebanggaan lah, lebih baik daripada minder. Atau kebencian itu digambarkan seperti kemenangan ya. Jadi hampir seluruh film-film yang revenge, balas dendam, whatever ya,
film-film yang balas dendam itu semuanya laku ya. Mau produk K-pop lah, produk Hollywood lah, sinetron Indonesia. Itu menanti-nanti kapan yang terzolimi ini berbalik menzolimi. Kira-kira demikian ya. Jadi itu adalah suatu Tuhan berikan kesempatan kita kemenangan. Hal-hal demikian ya. Itu bungkus-bungkusnya demikian ya. Kemalasan bahkan ya kita bukan malas lah. Tapi kita manusia berdarah daging ya butuh healing ya. Atau butuh hiburan yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Kerja 3 hari, healing 3 hari. Satu hari ke gereja. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Maka Bapak Ibu Alkitab katakan itulah hati manusia yang berusaha menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana ya di dalam catatan Roma pasal 1 dengan kemuliaan yang fana, kemuliaan yang mirip manusia yang fana, untuk mengisi yang tidak fana, yang kekal dalam hati manusia. Pencarian yang panjang sekali. Maka perbedaan dari 7 dosa maut ya untuk kerakusan ini Bapak Ibu lihat ya, kerakusan itu sederhananya itu seperti orang yang apa ya, ingin mengisi kelaparan dan kehampaan di dalam hatinya dengan cara mengisi perutnya yang kosong. Begitu Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi kita bilang orang stres itu bisa makan lebih banyak. Saya tidak bermaksud untuk judging ya Bapak Ibu Saudara. Tidak bermaksud untuk judgmental terhadap Anda. Tapi cobalah koreksi di hadapan firman Tuhan. Kenapa kalau saya tegang, stres, justru saya makannya itu banyak. Apa yang mesti diselesaikan dalam diri saya? Seringkali kita itu makan begitu banyak. Itu bukan masalah kita lapar sebenarnya. Tapi masalah kita apa? Khawatir, insecure, ketakutan. Ya, ada masalah-masalah seperti itu. Karena memang makanan itu punya dampak untuk memberikan apa ya, sedikit kehangatan bagi kita. Misalnya ya, kita mencium satu aroma masakan tertentu ya. Satu orang dia cium, aduh ya dia cium itu orang bikin kue ya. Dia langsung ingat, kalau cium aroma kue kacang begini, aku inget mamaku waktu masak ya, waktu Natal. Ingat ya, the power of makanan itu bisa membawa kita pada memori tempat rumah kita ya. Kalau ada orang mungkin kita lihat kepingin makan mie goma, cari keliling di seluruh mall ya. Terus kita cium, aduh baunya kok nggak sama ya seperti mamaku buat ya. Jadi tiba-tiba ada satu kerinduan untuk menikmati itu. Kenapa? Karena makanan itu mau mengisi sesuatu apa ya? Rasa nyaman, rasa apa? Kangen, rasa apa? Rasa kepingin rileks, rasa kepingin santai. Ada apa? Kerinduan ya. Itu the power of food di situ loh Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita cium sesuatu aja kita bisa teringat sesuatu. Ya, makanan tuh begitu. Bahkan kekuatannya itu baru cium aja, makanannya nggak ada, air liur saudara bisa menetes loh. Bisa begitu loh saudara. Bu jangan ngomongin makanan dong, ininya apanya, dagingnya gede-gede. Kenapa? Bisa air liur saya keluar loh. Kok bisa ya? Hebat kali ya makanan itu ya. Bisa membuat tubuh kita ini adrenalinnya bisa keluar, bisa appetite. Ya, tapi seringkali makanan pada umumnya itu desain Tuhan yang sangat baik ya. Yang perintah pertama itu Tuhan izinkan silahkan makan semua buah yang ada di dalam taman ini. Makannya juga dengan bebas diberikan Tuhan. Kata bebas pertama kali bukan dari manusia, tapi Tuhan yang kasih. Silahkan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi menjadi rusak ketika kebutuhan akan mulut dan perut kita pakai untuk mengisi kebutuhan rasa takut, rasa lonely, rasa kesepian gitu ya. Sendirian di dalam momen Natal di Jakarta, gak bisa pulang ke rumah keluarga, gak bisa tengok mama keluarga waktu Natal. Ingat-ingat masa mungkin saudara kuliah ya. Jadi apa? Terus keliling mall ciumin aja bau-baunya gitu kira-kira ya. Berasa udah pulang kampung gitu ya. Maka Bapak Ibu kalau hanya sekali 2 kali mungkin sesuatu hal yang sederhana ya. Tetapi kita sadar bahwa hanya dengan makanan itu ada kebutuhan yang lebih besar. Yang celaka sekali kalau kita isi dengan
makanan. Terus makan, ada yang hampa dalam diri kita. Itu nggak mungkin bisa ya, miskategori kan. Kalau orang butuh ketenangan itu kan nggak bisa dikiloin ya, nggak bisa dibungkus, juga nggak bisa dibeli. Lalu kita isi ketenangan dengan makanan yang bisa dikiloin, dibungkus, dan dibeli. Ya pasti nggak nyambung, pasti nggak connect, miskategori. Tidak heran orang itu lama-lama bisa jadi apa? Rakus. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan ya, orang tuh sampai begitu rakus, kumpulkan segala sesuatu, bahkan bawa pulang berpundi-pundi. Itu bukan masalah dia lapar loh, tetapi hatinya yang lapar. Hatinya yang penuh dengan ketakutan, hatinya yang tidak percaya Tuhan itu bisa memelihara. Hati yang butuh haus penerimaan, butuh hiburan, lonely, dan lain sebagainya. Hal-hal demikian. Maka Bapak Ibu, kita ini menarik ya. Ini di dalam satu statistik The International Journal of Obesity ya. Ini kelasnya studinya itu around the world ya, bersifat internasional, bukan hanya di daerah-daerah barat. Walaupun puncaknya itu kalau di daerah barat bisa lebih dari 13,2 ya. Cenderung hampir 15 karena lebih junk food ya. Tidak semua sih. Tetapi kalau saudara lihat dari tabel ini, saudara akan menemukan di International Journal of Obesity itu worldwide obesity itu meningkat dari tahun 2007 ya sampai dengan 2016, hampir 10 tahun ya. Itu peningkatannya itu 13% ya for adult population worldwide ya. Jadi meningkatnya itu tajam sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi memang ya, kita hidup di tengah-tengah dunia yang very medsos ini, dunia yang publish everything itu dengan melihat ya, bukan mendengar, melihat. Nggak usah dipanjangin lagi ya, melihat. Saudara itu lihat TikTok, lihat Insta, melihat. Sekarang saudara, humas paling baik untuk makanan itu nggak perlu lagi untuk apa ya, dengan saudara datang ke sana, publishnya itu dengan melihat. Fotonya saya dengan ibu ketua bolak-balik beli makanan itu salah. Karena apa? Beli satu porsi aja. Kenapa? Fotonya itu gede-gede, tempenya itu besar-besar. Kita udah inget, jangan pesan banyak-banyak ya Oma, jangan pesan banyak-banyak. Ya udah, satu porsi. Bener loh Bapak Saudara. Itu the power of melihat itu hoaxnya luar biasa. Giliran keluar, gila, itu tempe sekecil-kecil apa kayak jempol campur 2 jempol. Ya ini mah satu hap udah selesai. Tuh kan, ibu suruh beli saya satu porsi. Ya jadi cuma 3 kecil-kecil, sedangkan kita berempat. Semua nunggu-nunggu gitu ya, takut dibilang rakus. Silakan, ambil dulu. Oh enggak, saya sudah kenyang. Waktu bilang enggak, Bu Mercy aja. Puji Tuhan, gitu langsung kita ambil ya, gitu. Terus hanya dengan melihat itu heran loh, appetite kita itu juga bisa keluar. Sampai satu kali waktu karena tahu kemarin itu udah pengiritan, fotonya gede. Pak ini loh piringnya segede ini. Iya Bu, itu kan piring cangkir. Yang piring cangkir. Tapi fotonya gede banget. Terus sekarang kita, kalau gitu kita beli, jangan sampai mau makan pun jadi sungkan. Ya, beli berapa? 2 porsi, kita berempat. Janganlah, 3. Sekali keluar, tempenya tuh kayak bisa bikin kipas-kipas tuh tempenya ya. Segede-gede mungkin tangan kita itu, panjang-panjang itu. Lalu keluar, lalu semua berpandang-pandangan. Nah gini kan ya, oh, siapa tadi yang pesan gitu ya. Oh nggak apa-apa, bisa dibawa pulang. Jujurlah, gorengan kayak gitu bawa pulang nggak apa-apa, toh bisa jadi berkat gitu ya. Dirohanikan lah semua yang rohana itu tadi ya. Kasih sama satpam, kasih sama tetangga. Can you imagine that? Kamu itu loh ngasih tetanggamu tempe. Ada yang berani nggak? Ya mungkin ya. Maaf ya, ini sisa kami tadi makan nggak habis, ada 2 tempe gitu. Saudara berani nggak? Dia jengkel banget, turun dari atas, bukain pintu, dikasih 2 lembar tempe ya. Kalau bisa, enyah kalau engkau dari hadapanku. Kalau dia Kristen ya, kira-kira. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kita akan menemukan dunia kita itu apa ya, lihat gambar aja itu appetite mau keluar gitu ya. Sudah ngiler ya,
Terus, ini enak Bu, ini enak gitu ya. Kenapa? Sudah ini enak loh, ini lihat dagingnya ya Bu. Dari melihat aja saudara tahu dagingnya pasti empuk. Kok bisa ya? Lihat loh Bu, seratnya itu terurai. Terurai sebelah mana gitu ya. Itu the power of melihat ya. Apa perlu saya berikan ilustrasi yang terjadi pada pengurus? Ya. Tapi saya itu terlanjur suka mengulang-ulanginya. Jadi maaf ya pengurus ya. Itu ada pengurus lagi survei. Buka TikTok, survei. 19.000 makan sepuasnya, nambah-nambah just 19.000 saudara, dengan melihat. Lalu ditunjukkanlah orang antri pergi ke situ. Padahal itu antrinya nggak jelas loh saudara. Itu bisa antri sembako, antri ke toilet, bisa jadi loh. Nampak punggung doang loh. Itu macam-macam loh antri itu ya. Antri apa? Antri ke dokter kandungan, whatever ya. Ratusan orang antri tiap hari. Lewat. Lalu ditunjukkanlah si mamaknya itu mungkin lagi aduk-aduk misalnya sayur asem. Bu Mercy lebay, itu apa gitu ya. Lalu aduk dengan 19.000. Lalu singkat cerita ya, membayangkan sayur asem itu di berapa lama ke sana? Saudara tahu nggak itu ke puncak ya? Bener ya? Bener ya? Pura-pura nggak tahu semua. Kapan Bu? Kapan gitu ya? Berapa lama di situ Bu? Lihat di map. Oke, 1,5 jam. Can you imagine that? The power of air liur keluar melihat gambar itu. 1,5 jam. Tahu tidak? Bukan cuma mereka. Ternyata mereka menjebak bapak-bapak. Ya, lalu bapak-bapak itu penuh semangat. Iyalah, sekalian 19.000 kita makan puas. Naiklah mereka. Jurang nggak jadi, belok sampai di tempat itu. Bener Bapak Ibu Saudara. Hanya 19.000. Betul. Dan waktu mereka masuk heran, kok sepi jam segini gitu ya kira-kira. Dan mereka mulai ambil piring dan ambil nasi sebanyak-banyaknya. Lalu putar-putar sayur asem yang tenggelam di laut itu gitu kira-kira ya. Mana ya sayurnya, ngambang pun tidak gitu ya. Kok nggak mirip ya. Lalu saudara bisa bayangkan bapak-bapak yang mengantar mereka itu. Ya itu urusannya panjang di rumah ya. Tapi begitulah ya, kekuatan melihat itu bisa nafsu makannya timbul. Apalagi kalau mau makan itu sambil rebutan. Heran loh nafsu manusia itu ya. Ya di tempat mama saya itu gini. Ini anjing yang paling kecil gak suka makan. Caranya gimana? Kenapa dia bisa gemuk? Gampang. Kasih aja makanannya deket sama kucing. Atau kasih sama anjing yang satu itu. Kalau mau dimakan orang lain rebutan, dia pasti makan. Ada satu kenikmatan dengan berdesak-desakan dan rebutan ya. Mungkin makanannya jadi lebih enak kali ya kira-kira ya. Kalau berebut itu berasa enak. Tapi poinnya adalah wow gitu ya. Senang kita itu mencoba. Kita tuh di tengah zaman sekarang itu Bapak Ibu Saudara, coba saudara perhatikan. Kafe itu hampir tiap minggu itu buka baru loh. Coba saudara lihat, ruko-ruko kecil 3 meter, 4 meter berani buka kafe. Dan kita itu manusia yang kepingin mencoba apa saja, terutama makanan. Ya, makin murah, makin apa saja. Sampai anak saya pernah bilang, kan udah dibilangin berkali-kali Mami gitu loh. Ada harga, ada rupa, ada rasa. Tapi nggak apa-apa, kita mesti coba gitu ya. Mama kan kebanggaannya mendapat yang banyak dan enak dengan semurah-murahnya gitu kira-kira ya. Hukum ekonomi kita diingat baik-baik. Jadi pola demikian, buka terus, lalu kita itu kepingin mencoba terus dan kita itu gampang bosan. Itu kekuatan makanan itu kenapa kita bisa jadi rakus. Karena apa? Tingkat ingin tahunya itu tinggi, tapi tingkat bosannya juga tinggi. Ya. Kita di zaman sekarang, saya ingat di zaman kita mungkin dibesarkan oleh papa mama kita dengan makanan mungkin yang tidak bervarian seperti sekarang ya pilihannya. Roti itu waduh macam-macam istilahnya ya. Mau matcha lah ini, blueberry, bubble bee, apa aja. Itu variannya macam sekali. Donat itu bisa mungkin puluhan macamnya. Kita cuma tahu dulu donat itu ya donat sama mentega sama misis, selesai. Tapi sekarang rasanya begitu banyak. Heran ya, waktu pilihan makin banyak, kadang kita juga gampang lebih bosan. Itu ironisnya manusia Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan menemukan tingkat obesitas itu tinggi. Dan justru kita menemukan di tengah-tengah dunia yang mendesak kamu untuk
apa saja mesti dicoba gitu ya. Apa saja kenikmatan mulutmu ini mesti dicoba. Itu kita belajar, Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami ya. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya Tuhan. Mintalah itu secukupnya. Karena tubuh kita ini Bapak Ibu Saudara nggak bisa mengurai semua macam-macam makanan yang produknya beraneka ragam seperti itu. Kita perlu minta itu apa? Secukupnya setiap hari. Bukan berkelimpahan, bukan bertimbun-timbun, bukan sampai saya menjadi apa? Kekenyangan dan bosan. Tetapi apa? Secukupnya. Ada satu orang teman gini, kenapa nggak nambah? Ini lagi enak-enaknya. Wah, saya pikir pengendalian diri hebat loh. Saya bilang, waduh justru kalau ini lagi enak-enaknya nambah saya. Kalau saya gitu, mumpung gue lagi nafsu makan, ntar lagi masa-masa khotbah gue gak nafsu makan. Jadi balas dendam gitu ya. Mumpung lagi enak, saya biasanya nambah. Tapi dia enggak. Ini rasa yang paling enak, maka saya harus stop. Supaya apa? Enaknya itu bersih, dia bilang. Betul-betul tahu rasa enak waktu saya berhenti pada waktu dia terasa sangat enak. Saya berhenti. Saya bilang, wah luar biasa kamu self controlmu ya. Pengendalianmu luar biasa. Kita kalau mumpung lagi enak justru paling gelap mata. Kenapa? Kapan lagi gue makan enak kayak gini? Bisa jadi kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi dia luar biasa ya. Kita berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak kebetulan ya. Di Taman Eden itu pencobaan pertama itu adalah makan. Ya. Buah itu sedap dan enak kelihatannya. Dan tidak kebetulan juga waktu Yesus datang di tengah-tengah dunia ini, pencobaan yang pertama dari 3 pencobaan adalah berkaitan dengan makan. Ketika Yesus kelaparan 40 hari tidak makan. Lalu apa? Rubahlah batu jadi roti. Ayo isi perutmu. Bapak Ibu kalau kita sudah lapar, itu menakutkan loh. Alkitab pernah mencatat ya. Orang kalau lapar, ada masa kelaparan yang sangat ekstrim menakutkan di zaman bangsa Israel. Itu seorang ibu bisa membunuh anaknya supaya makan keluarganya. Kelaparan itu luar biasa menakutkan Bapak Ibu Saudara. Salah satu untuk mentaklukkan orang, para psikopat atau cara seni menganiaya orang ya, tawanan, itu adalah bikin dia sampai lapar sekali. Jadi ada yang orang tuh tahan penderitaan, ininya dicabut dia tahan. Ya kakinya ditusuk-tusuk dia tahan. Tapi mostly dia nggak bisa tahan dengan lapar. Bikin dia lapar sekali, berapa hari nggak dikasih makan, langsung saudara tinggal lemparkan roti dari atas itu ke penjara di bawah. Dia pasti segera makan makanan itu. Sebentar lagi dia akan mau berkhianat. Itu kekuatan makanan. Ya kenapa Alkitab bilang jangan deket-deket sama si pelahap. Kamu jangan deket-deket sering kumpul sama mereka loh. Hidupmu nanti sebentar lagi compang-camping. Karena kita akan melihat ya, itu adalah pintu awal ya. Maka kita tidak melihat juga bagaimana Daniel itu memiliki pengendalian diri luar biasa ya. Menolak makanan yang ada diserahkan di zaman Babel, Nebukadnezar. Saudara tahu kan Nebukadnezar itu betapa jayanya, betapa dikdayanya. Lah makanan yang diberikan kepada orang seperti Nebukadnezar pasti kualitas terbaik, yang paling enak, the best, dan boleh makan sepuasnya, all you can eat ya. Kenapa Daniel itu masalah nama diganti gak masalah dia. Masalah suruh belajar ilmu perbintangan, belajar bahasa Babel, berpakaian seperti orang Babel, dia gak masalah. Satu poinnya, gara-gara makanan dia gak mau. Kenapa? Bisa jadi itu dipersembahkan ke berhala. Bisa jadi kedua, saya lebih setuju yang kedua juga. Daniel mau membuktikan, hei raja, kamu memang hebat. Tetapi kebutuhan paling primer manusia makan. Ya, saudara bisa tidak punya pakaian bagus, tidak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor atau rumah mewah, tapi saudara harus makan. Saudara nggak makan mati, sesederhana itu. Jadi itu kebutuhan paling urgent. Daniel mau mengatakan, untuk kebutuhan yang paling urgent kelangsungan hidupku setiap hari, yang pelihara saya Tuhanku, bukan kamu ya raja. Daniel mau bilang gitu. Jadi saya stop, gak makan sumbernya dari kamu, saya hanya makan sumber
yang saya tahu sayur-sayuran, saya pilih ini Tuhan beri untuk saya. Jadi itu ada satu peperangan rohani, saya belajar mengakui bukan kamu yang pelihara hidup saya. Ada pengakuan di situ Bapak Ibu Saudara. Juga ada satu kebenaran di sana yang mau mengatakan bahwa Daniel tahu sekali dia menikmati makanan itu enak di mulutnya, sebentar lagi hatinya akan ikut. Saudara, ini anak kelas 6 SD ya, saya sering kali ulang-ulangi ya. Kenapa Daniel gak mau makan? Dia raise hand lalu dia bilang, Lausi, menurutku Daniel itu tahu loh. Kalau dia udah rasanya yummy, mulutnya sudah enak, hatinya pasti sebentar lagi ikut. Bener loh Bapak Ibu Saudara. Orang kalau kamu masalah perut kamu itu sudah menikmati kenikmatan, biasanya yang lain-lainnya itu akan ikut. Ya, maka Daniel putuskan enggak. Ya, Daniel putuskan enggak. Maka Bapak Ibu, dampak kerakusan itu seperti kita tahu ya. Tadi ada beberapa ibu bilang, yang seperti Ibu Marta bilang ya, tidak puas, tidak bersyukur. Orang saudara, kalau saudara biasa ambil apa aja yang saudara suka ya, saudara akan masuk di dalam apa? Kebosanan. Ini di tempat kita ya, ada hamba Tuhan. Kalau dia suka satu makanan, dia makan itu hampir tiap hari. Saya tuh lihat dia tuh tiap hari waktu ke Surabaya, maafkan ya, dia 1 minggu itu rawon aja di tempat kami. Dan rawon itu makanan-makanan sekarang itu harus diberi nama yang eye catching ya. Apa? Rawon setan. Terakhir ada bilang rawon genderuwo. Orang masih mau makan ya. Pokoknya nama-namanya itu harus apa ya? Harus, saudara tahu kan sekarang cara menarik orang itu makan apa nih? Forbidden Island. Apa sih? Walah, ini tuh donat aja tinggal dikasih misis warna-warni, Forbidden Island. Terus macam-macam saudara untuk menarik ya. Tapi bilangan itu mencatat ya, minta tolong dari kita semua yang berkacamata dan rambutnya tidak sentuh bahu yang baca untuk kita. Ibu ini perhatian banget ya. Coba baca bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Semua yang berkacamata saya mohon dengan hormat ya. Ayat 11, pasal 11. Alkitab itu pakai istilah yang kasar sekali, yang maksudnya strict sekali ya. Pakai istilah seperti apa? Ayat 4 sampai dengan ayat yang 6. Tunggu. Bapak-bapak juga kan rambutnya tidak menyentuh bahu ya. Bapak-bapak juga boleh baca. Nggak nyentuh bahu soalnya. Silahkan. 1, 2, 3. Orang Iya. Saya ingat waktu anak sekolah minggu baca bagian ini, di dalam Alkitab ada sayur-sayuran ya dicatat. Ini kayak mama kalau bikin capcay katanya bisa ada bawang pre, bawang bombay, lucu banget ya imajinasinya mereka. Nah saudara perhatikan ya, coba saudara bisa komen apa ya di dalam bagian ini. Tuhan itu sebutkan ada loh yang ikut bersama orang-orang umat pilihan Tuhan yang keluar dari Mesir itu. Tuhan beri julukan mereka itu apa? Bajingan. Orang-orang apa? Rakus. Orang-orang bajingan, orang-orang yang kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan? Makan daging. Ya. Bapak Ibu, ada yang mengatakan dari bagian ini orang-orang yang disebut ini itu sebenarnya adalah orang-orang asli Mesir yang ikutan bangsa Israel keluar. Karena mereka ngikut-ngikut lihat kok hebat Allahnya orang Mesir ya. Jadi disebutkan maka umat Tuhan orang Israel pun keikut kebiasaan mereka. Ya, kira-kira demikian. Bapak Ibu tahu kan bangsa Israel itu sangat menjaga makanan yang boleh dan tidak boleh, yang najis ataupun tidak najis. Kalau waktu
di Egypt, di Mesir, apa saja dimakan. Maka orang-orang ini mempengaruhi orang Israel. Jadi mempengaruhi apa? Mereka dapat mana gratis, dapat makanan pemberian dari Tuhan. Akhirnya apa? Mereka bilang apa? Aduh ya, menangis mereka, berteriak ya kepada Tuhan. Kami mau daging. Kenapa? Bosen makan mana. Ayat 7 itu kan cerita tentang mana ya, ayat 7. Adapun mana itu seperti ketumbar, seperti apa? Kelihatan seperti damar bedola. Ya, tapi mereka bosen. Walaupun lihat itu turun dari langit, kalau sehari 2 hari, wow, keren banget, spektakuler. Kalau tiap hari, saudara lihat ya, anugerah itu ajaib. Tapi kalau terus diberi tiap hari untuk menopang kita, seringkali kita perlakukan kayak sampah. Karena apa? Sudah terima kebiasaan setiap hari. Jadi mulai banyak cacat Tuhan. Kurang ini, gara-gara makan mana kami kurus. Mulai apa? Bosen kan makan mana? Mulai lihat apa? Lebih baik balik di Mesir. Di Mesir itu kita makan ikan, apalagi di situ. Aduh, ini bisa bikin apa ya? Bawal tim kali ya? Atau bikin apa nih? Kami tidak bayar apa-apa. Bawang pre, bawang bombay gitu ya kepada ikan yang kita makan di Mesir. Coba saya tanya, Bapak Ibu, benar ya yang mereka katakan di ayat yang ke-5 dan ke-6? Benar nggak? Bahwa di Mesir itu hidup mereka enak, mereka makan ikan, wah mereka bisa kenyang sepuasnya, ada bumbu-bumbu. Apakah benar? Sebenarnya kesian juga loh ya, coba saudara, tiap hari makan mana, bosen loh. Tiap hari loh Bapak Ibu Saudara, kuyus. Bener gak? Ada komen gak? Jadi layak lah ingat, aduh di sana ada ikan, bumbu-bumbu. Sekarang gak ada sedap-sedap bumbu apa yang mau masak apa. Ya tawar ya. Ataupun kalau manis setiap hari makan itu bosen lah ya. Bener gak Bapak Ibu Saudara? Ada komen gak? Ibu Marta? Kasihan ya bangsa Israel. Kita juga kalau makan itu tiap hari bosen gak? Bisa bosen gak? Bisa bosen ya. Saya tanya. Minum air bosen gak? Makan nasi putih bisa bosen gak? Hah? Makan nasi putih bisa bosen gak? Saya kalau gak ada nasi putih gak bisa loh. Sambal, ikan dan lain sebagainya. Maafkan ya. Kebiasaan melarat dan miskin hidupku dulu itu ya. Nasi harus banyak gitu ya, dipercikin sama apa itu kelapa parut sama apa itu garam. Nikmatnya luar biasa ya. Jadi itu memang setelah umur sekian tidak boleh ya, tidak boleh berlebihan ya karbohidrat. Cuman prinsipnya gini Bapak Ibu Saudara. Yang diomongin mereka itu bener gak sih? Hoax. Bohong lah. Lu bilang apa? Di Mesir kita makan ikan, puas, ada metimun, ada bawang semangka, buah-buahan. Serius gak sih? Enggak, bohong. Bohong, kenapa? Ya kalau enggak bohong kenapa Alkitab bilang mereka berseru-seru kepada Tuhan, minta agar Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Kenapa? Karena Raja Firaun tahu bagaimana membuat hidup mereka susah. Mereka disuruh kerja paksa, mereka dianiaya dan hanya diberi makan yang kekurangan. Supaya apa? Supaya nggak bisa bereproduksi. Supaya mereka kurus kering, capek, tidur. Sudah selesai itu. Dibikin hidup mereka menderita. Sekarang giliran makan mana tiap hari, mulai bohongnya keluar. Balikin kami, di sana kami makan ikan. What? Betul kamu makan ikan? Bohong. Betul kamu makan buah-buahan yang senikmat itu? Enggak, jangan lupa loh. Mereka itu budak. Jangan pikir mereka kayak di zaman siapa itu Babel. Caranya siapa Nebukadnezar. Enggak, Firaun itu beda dengan Nebukadnezar. Kalau Firaun itu jatuhkan jatuhkan orang pilihan dengan kasih makanan yang enak. Daniel harus dibikin perutnya kenyang. Supaya apa? Hatinya ikut Babel. Supaya nggak punya waktu doa, semua males sudah. Tapi kalau Firaun enggak, saya justru nggak akan kasih kamu makan. Tapi that's it ya, orang kalau kena nafsu rakus ya, disebutkan Alkitab apa? Ngeri ya, bajingan kamu itu.
Orang bajingan itu apa? Orang yang bosannya itu cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Itu di mata Tuhan, maaf ya, bukan saya loh ya. Tuhan bilang apa? Bajingan kamu itu. Apa ya bajingan? Terus definisi di Google apa ya? Bajingannya. Apa Bu? Kok kasar banget ya? Bajingan apa? Orang yang kayak apa? Nggak tahu terima kasih ya. Orang yang gimana ya? Saudara lihat ya, orang-orang yang kena nafsu rakus, orang-orang bajingan ini orang-orang yang gampang bosan, apa aja itu bosen. Nanti kalau itu udah diambil Tuhan dari kamu, baru terasa berharga. Ya. Hidup ini cuman gini-gini doang ya Bu Mercy, bosen. Giliran kamu kecelakaan, gak bisa bangun dari tempat tidur, kakimu patah, kamu doanya, aku gak minta banyak Tuhan, bisa duduk dan saat teduh baca Alkitab. Itu cukup bagiku. Yes. Bisa duduk. Seriously. Iya. Kenapa? Karena sekarang duduk pun gak bisa. Ya. Patah tulangnya. Gak minta banyak Tuhan. Giliran bisa lari, bisa lompat, bisa jalan-jalan di mall. Boring gitu kira-kira ya. Waktu gak punya bisa jalan baru berasa. Anugerah itu begitu saudara. Waktu berlimpah keciumnya sampah. Waktu itu hilang baru merasa diri kita terbuang. Biasanya seperti itu. Orang gampang bosan. Hati-hati poin kedua. Terbiasa membandingkan Allah dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Hati-hati. Kok hidup mereka enak ya? Mereka gak perlu beri perpuluhan loh. Kok hidup mereka enak ya? Mereka loh gak harus pelayanan seperti kita. Kok hidup mereka enak? Hati-hati saudara. Kebiasaan membandingkan, Tuhan saya udah cinta Tuhan, udah setia. Kenapa hidup saya susah? Hati-hati saudara. Tuhan lihat kita tuh sebagai orang yang rakus, gak pernah puas di hadapan Tuhan. Orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Membandingkan pemeliharaan Tuhan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan mereka nipu, korupsi. Kok mereka lancar-lancar ya hidupnya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Semuanya kelihatan baik. Aku dari muda, perpuluhan, pelayanan. Hidupku kok susah Tuhan. Selalu pola demikian. Bandingkan. Ketiga apa? Yaitu seperti Ibu Marta bilang tadi ya. Sulit orang demikian puas sehingga tidak bisa bersyukur. Ya. Coba bacakan ayat yang ke-34. Semua baca dong. Masih pasal 11 ayat 34 silahkan. Pasal 11 ayat 34. 1, 2, 3. Sebab itu iya. Orang-orang yang kayak apa? Tolong Lamsio baca ayat yang ke-32. Orang-orang yang kayak apa sih orang-orang yang akhirnya dikuburkan dengan segala kesia-siaannya? 32 dan 33 silahkan. 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. 33, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Iya. Coba baca pasal 11 ya. Pasal 11 Lamsio bacain lagi ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Silahkan pasal 11 masih konteks yang sama ya. Yang orang bajingan dan orang yang nafsu rakus itu ya. Silahkan Tio baca 18 sampai 20. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. 19, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? apa komenmu Tio?
Nanti dari pengurus atau lainnya silakan, ada bapak-bapak. Kalau baca ini bagaimana? Saudara nampaknya ini sign-nya apa? Positif atau negatif? Negatif ya. Agree semua negatif ya. Terus gimana? Kalau baca seperti ini ada komen apa? Saudara terpikir apa? Tuhan kasih nggak dagingnya? Kami bosen kami makan mana, lihat tubuh kami kurus. Kami nggak suka, pulangkan saja kami balik ke Mesir. Kami nggak mau ikut Tuhan, kami kurus. Tuhan kasih nggak daging sama mereka? Kasih. Tuhan kasih, kuduskan mereka. Ya, Tuhan bilang, kuduskan mereka karena mereka menangis, mereka menolak saya. Tapi perhatikan ya, Tuhan tetap kasih loh mereka daging. Apa nggak takut kita? Saya baca ini loh takut. Ya. Ada komen apa Bapak Ibu Saudara? Saudara kasih loh. Musa kasih tahu mereka nggak makan cuma 1 hari, nggak makan 2 hari, 5 hari, nggak 10 hari, nggak sebulan. Mereka akan makan sampai kenyang-kenyang, sampai keluar dari hidung mereka. Ada kebenaran apa yang bisa kita belajar? Ibu-ibu? Apa? Mereka kurang ajar. That's right ya. Apalagi kepikir apa? Tio, yang kamu baca tadi? Tidak bersyukur. Ayo apalagi? Benar. Dengan cara Tuhan berikan daging, ada terpikir apa? Bu Rani? Ya, Tuhan jadi seperti malah kita dibuat mati dalam kerakusan. Iya, ya Tuhan buat kita akhirnya apa yang kita minta itu yang berbalik mencelakakan kita. Ada beberapa poin kebenaran begitu loh Bapak Ibu Saudara. Ada apa lagi? Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada bangsa ini bahwa Tuhan bukannya tidak mampu untuk memberikan apa yang mereka minta, tapi Tuhan ingin memberikan pelajaran supaya mereka tahu Tuhan itu bisa, tapi bersabar. Iya, itu baik sekali ya, bukan masalah saya tidak mampu. Ini kayak apa ya? Loh tapi kan Tuhan kasih. Beda ya kalau seorang mama kasihnya, ini mama kasih buat kamu. Karena mama senang sekali kamu udah beresin kamar kamu dengan baik. Kira-kira gitu ya. Dengan seorang mama yang bilang, makan deh es krim ini. Makan. Gitu ya. Kamu yang batuk, makan sampai habis. Habisin. Makan. Makan mak. Habisin. Ada. Enggak habis. Habisin. Beda ya. Beda ya. Suasananya itu beda, scary. Tadi minta kan, batuk mama bilang gak boleh, maki-maki mama, marah-marah mama. Sekarang habisin 1 kotak. Habis dia sampai terbatuk-batuk, sampai muntah, kira-kira gitu ya. Saya juga belajar gini loh Bapak Ibu Saudara. Tidak semua doamu dijawab Tuhan, itu berarti Tuhan berkenan kepadamu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang tuh kalau minta sama Tuhan itu keluar dari jiwa motivasi yang greedy ya. Dia gunakan segala cara, sampai puasa lah. Ya bagus juga sih, gunakan skala. Aku klaim janji Tuhan, apa saja Tuhan bukankah engkau hidup, aku cuma minta ini terus. Terus dapat ayat, mintalah. Ya ketuklah, dia bukan cuma ketuk, dia gedor-gedor gitu ya. Ya, dia bukan cuman minta, dia udah teriak-teriak semua. Dia gunakan segala cara, hati-hati loh. Tuhan bisa kasih loh. Sama Tuhan dikasih. Tapi semua yang Tuhan kasih itu kebanyakan. Papa saya kalau bilang, kagak jadi daging. Kamu makan, habis gitu kamu muntahin lagi itu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada orang itu atas nama puasa ini. Saya bilang gini, hati-hati loh ya. Kayaknya ini ya, sebentar lagi tuh kamu lagi memaksa Tuhan ini. Terus buktinya Tuhan kasih. Iya, Tuhan kasih itu belum tentu itu apa perkenanan Tuhan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kamu diberi itu bukan berarti juga Tuhan itu setuju. Kadang kita diberi juga sambil dihukum. Sudah seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita mendapat apa yang kita inginkan. Tapi kemudian hati kita tetap hampa. Lah, cuman segini doang. Lah kok saya masih tetap gelisah, kira-kira begitu ya. Itu yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kita mesti bertobat Bapak Ibu Saudara ya. Maka pemberian itu juga bisa berarti penghukuman. Jadi pemberian itu baik-baik saudara minta di hadapan Tuhan itu dengan benar ya di hadapan Tuhan. Sehingga dari bagian ini nih serius sekali Bapak Ibu Saudara. Ya kadang-kadang ya saya kalau dengarkan orang tuh bilang, udahlah Bu Mercy lebih baik saya mati, saya lebih baik mati. Ya kayak Elia itu loh. Tuhan
Lebih baik aku mati, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kadang-kadang baca itu kan agak geli ya. Ingat ya Elia yang minta mati itu. Tapi pada waktu dia minta mati, dia kan run away. Lari dari Isabel yang mau bunuh dia. Ngerti maksud saya? Kan rada kontradiksi ya. Kalau memang mau mati, ayo tangkaplah aku. Lah ini mau ditangkap berarti dia takut mati juga kan. Tapi minta mati memang kamu dan saya tuh banyak kali merepotkan Tuhan ya. Lu maunya apa gitu ya. Lagi lebih baik saya mati. Wah jangan-jangan saya kanker paru-paru ini. Saya mesti diperiksa ini. Bahaya ini. Kita kadang-kadang lihatnya kayak gitu ya gambarannya. Lah tadi baru bilang lebih baik aku mati. Baru influenza aja minta scan dok. Jangan-jangan keluarga saya tuh ada turunan cancer loh dok. Jangan-jangan saya, dokternya yang bingung. Ya kira-kira ya Tuhan sih nggak pernah bingung ya. Kita yang bingung sendiri ya. Kita nggak tahu kadang-kadang apa yang kita minta. Tapi ya bersyukur ya. Puji Tuhan. Nggak semua yang kita minta itu dikasih sama Tuhan. Puji Tuhan. Celaka kalau semua yang kita minta itu dikasih sama Tuhan. Duh, mengerikan hidup kita itu. Betul-betul jadi apa? Liar. Hidup kita itu jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Semua dikasih. Sama seperti anak-anak kita ya. Tapi kalau anak itu tahu tunggu, nabung. Waktu dia dapat barang itu, jatuh pun, dia sayang luar biasa. Dia mau perbaiki, dia cari lem untuk apa? Perbaiki yang rusak. Hal-hal seperti demikian. Nah Bapak Ibu mari kita baca ya teguran Paulus untuk jemaat yang tuannya adalah perutnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Karena menyedihkan ya. Paulus itu menangisi orang-orang yang disebut seteru Kristus, musuh Kristus. Cirinya, perhatikan dari belakang. Orang-orang ini pikirannya materi doang, duniawi terus. Berapa takut kehilangan rumah, kehilangan uang, materi aja. Dia enggak takut kehilangan Tuhan, enggak peduli ya. Yang dia takutkan hal-hal duniawi. Lalu kemuliaan mereka itu aibnya sendiri, kebanggaannya dirinya sendiri. Dan salah satu tandanya adalah apa? Tuan mereka adalah perutnya sendiri. Menarik ya, di pemuda itu saya masuk kayak bapak ibu-ibu ya, masuk di diskusi. Lalu ada satu kelompok itu bicara mengenai hawa nafsu juga, yang Paulus bilang, aku tahu apa yang baik, yang jahat yang aku lakukan. Bahas di situ, the enemy within. Dia analisa gini. Sebenarnya ya Bu Mercy, kalau kita lihat sekarang ya, orang itu kenapa benci, bahkan pilihan-pilihan politik, kenapa pilih A, kenapa nggak pilih si B, kenapa menghina si A dan tidak menghina si B, kenapa gini. Dia bilang apa? Kalau di tracing lagi, akarnya cuma satu, perutnya. Jadi saya ingat ayat ini. Kenapa Iko bilang gini? Nah, ada contoh apa? Ada contoh, dia maksudmu apa? Dia bilang ini, biasanya orang konflik itu ya banyak lah. Tapi kenapa dia jadi benci ini, kenapa tidak benci ini? Karena apa? Ada banyak Bu, tapi salah satunya dia bilang, orang itu cinta perutnya. Kayak demikian Bapak. Kamu sudah mengganggu area kampung tengah saya. Di situ penghidupan saya, kira-kira demikian. Kita menyukai kerja di satu tempat dan tidak menyukai kerja di tempat lain, itu hampir gak ada kaitannya dengan memuliakan Tuhan. Kaitannya dengan apa? Perut kita. Mana gaji paling besar, mana tempat paling dekat. Kita milih politik juga gitu. Sulit kita melihat kebaikan apapun. Kenapa? Coba saudara cek. Biasanya tracing balik. Ini berkaitan dengan perut saya. Kampung tengah saya dapat dari mana ini? Itu ngaruh sekali. Terus waktu dia ceritakan gitu-gitu. Oh oke ya, bisa jadi. Bukan itu satu-satunya. Tapi Paulus bilang apa? Aku tangisi loh.
orang-orang yang seteru Kristus itu pikirannya nggak bisa mikir apa-apa selain materi. Dia selalu kemuliaan dirinya itu yang terus. Kita kalau dia cerita apapun, ya saya juga pernah ngalami kayak dia. Tapi saya lebih sulit dari dia, kayak gitu saudara. Dengar apa saja pokoknya dia jadi panggung di depan. Dia kalau pergi ke pesta pernikahan, diundang pesta pernikahan, dia berasa dia itu mempelainya. Gitu kira-kira ya. Ngerti maksud saya? Kalau dia pergi ke perkabungan, dia berasa dia mayatnya. Gitu. Dan. Jadi pokoknya dia tuh center ya. Kemuliaannya dia tuh ya aibnya dia sendiri. Dan apa banyak Paulus bilang apa? Saya tangisi orang-orang seperti ini. Dia ngomong panjang lebar kemana-mana. Sebenarnya satu tuannya dia adalah perutnya, hati-hati. Dari masalah kampung tengah kita ini bisa kenyang atau tidak kenyang, itu bisa mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi, aduh Bu, masa kita nggak boleh makan? Masa makan itu berdosa? Enggak Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu juga bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya tuh Tuhan. Indra pengecap, makan enak itu inget tuh Tuhan. Ada banyak orang makan enak gak bisa inget Tuhan. Maka Daud bilang kecap boleh, tapi lihatlah tuh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Kira-kira demikian ya Bapak Ibu, kita lihat ya. Dari makanan saya belajar apa? Bergantung sama Tuhan. Itu loh tadi doanya apa? Beri makanan yang secukupnya. Karena besok doa lagi. Ya opung besok doa lagi. Gak bisa Tuhan pelihara anak cucu menantuku semua. Supaya mereka tidak berkekurangan. Doa 1 paket untuk 1 tahun. Gak bisa. Ya gak bisa. Loh bener loh Bu. Ada orang itu doanya itu bisa semangat kalau apa? Akhir tahun tanggal 31 Desember itu loh. Makanya di pusat itu sampai penuh-penuh, di tangga-tangga itu sampai orang duduk. Kenapa? 31 itu penutup tahun, saya harus setor muka sama Tuhan. Lah tiap minggu kamu kemana? Nanti ketemu Tuhan itu akhir tahun. Gitu ya. Tuhan ampunilah aku dan ketemunya besok pagi. Tanggal 1 Januari. Penuh juga di pusat, sampai duduk-duduk di bawah. Sampai Pak Tommy kalau kasih pengumuman, datang 1 jam sebelumnya. Gak bisa parkir kamu. Saya kalau lihat itu orang duduk di tangga loh, yang khotbah di sana, tangganya di bawah. Itu bisa ya ngerti firman Tuhan, kayak mana ya. Kecuali ibu ini selalu duduk paling depan. Di atas, deket kaca. Tahu berapa kali ku foto dari belakang. Saya harus paling depan, semua belum datang depan. Tapi penutup tahun dan awal tahun. Karena ikut Tuhan itu paketan dia pikir. Paket hemat. Cukup ya Tuhan, setor muka minta ampun. Besok pagi bersyukur. Ketemu lagi kapan? Akhir tahun lagi. Kayak begini saudara. Padahal ikut Tuhan itu gak paketan. Tapi apa? Eceran setiap hari. 1 langkah. Kita minta Tuhan pimpin tuh kayak apa saudara? Minta pimpinnya apa? Tuhan pimpinlah aku selangkah demi Masa pimpinlah aku lompat sampai sana, enggak kan? Pimpinlah aku Tuhan 1 langkah demi 1 langkah. Saya enggak tahu di depan Tuhan, tapi 1 langkah ada terang, 1 langkah. Asal Tuhan berjalan bersama aku. Jadi doanya tiap hari. Minta belas kasihan tiap hari. Belajar apa? Bergantung. Ternyata kita nggak bisa loh. Ada film ya, minum pil. Ya ada film-film yang kalau sudah lihat. Minum pil itu dia masuk peperangan dalam 1 bulan dia nggak perlu makan. Itu namanya film. Kita nggak gitu. Tapi boleh juga ya kalau ada pil kayak gitu ya. Keren juga ya waktu KKR regional ya. Sekali minum pil itu nggak bisa makan. Wah itu nggak enak. Kamu nggak bisa menikmati sensasi sambal Apri gitu ya. Cuman makan pil, kamu gak bisa itu bipang dan jadi ngomong lain. Nah, ibu kan sudah mulai gini 11:30, bentar lagi kita makan. Tenang ya, tenang. Kita belajar mencukupkan diri kita belajar bergantung kepada Tuhan dan sesama. Kalau kita menikmati masalah makan enak, aduh kita ingat Ibu Ana yang masak ini. Hebat kali tangannya itu. Karena kalau saya yang masak keracunan kamu makannya. Kita
Kita belajar menghormati Tuhan dan sesama. Saya kalau masak itu ya, saya selalu tanya suami saya, gimana? Suami saya, enak, mak jelek gitu ya. Terus ada, masih koma itu, enak. Lain kali buat yang lain ya, jangan yang ini lagi. Itu kan kalimat bersayap saudara ya. Jadi ini sebenarnya enak atau enggak sih? Ini aja, lain kali kamu coba yang lain, resep yang lain. Kenapa? Kapok gua makan yang ini gitu. Bikin yang lain ya. Tapi kan kita tuh bersyukur ya. Kalau dengarkan Tio bicara tuh, kamu kalau masak pakai apa? Gampang bu, ulen-ulen nih apa yang ada di situ. Bawang putih, geprek ini. Saya waktu pulang ke rumah itu membayangkan dia ngomong, apa yang ada depan? Bawang putih, geprek. Apa sih tuh? Minyak ini? Apa bu? Sudah saya gini. Anak saya aja mual liatnya. Geprek, saya dengerin aja suara dia. Geprek, udah bu, habis dimarinasi, ukep masukkan ke kulkas. Ibu tinggal goreng. Saya persis seperti kamu ya. Goreng itu sudah jadi kayak es batu. Ini penipuan ini, geprek satu ini ya. Nggak cocok dengan seperti yang dia bilang. Tapi kemudian saya bersyukur Tuhan ada orang yang pintar masak seperti itu supaya kita bisa menikmati. Kadang-kadang kalau ada orang masak itu enak, itu saya sampai pegang tangannya loh. Aduh bu, Tuhan kasih kau tuh bijaksana ya, masak ini enak sekali. Saladmu keluarin lagi ya, jangan lupa ya gitu. Jangan lupa ya, jangan keluar setahun sekali aja bu, please ya. Aduh ini tangan gimana ya, gitu ya. Jadi kalau saya lihat mertua saya masak, sini lihat mami. Semua saudara sampai gemeter-gemeter itu lihatnya. Caranya, panasnya. Sudah mengerti, pulang ke rumah. Hamil lagi ya jadi lagi. Gak bisa sama ya. Katanya keringetnya beda apa ya. Tangannya beda whatever lah. Tapi kita bersyukur ya. Kita bersyukur ada orang yang memasakkan untuk kita. Ada orang yang mengatur, bergantung kepada orang lain. Bersyukur juga kalau saya masak enak, orang lain itu dipuaskan. Ya kadang-kadang ada orang bilang, bu kau tuh ngomongnya beneran gak? Bener, saya habis mau khotbah makan masakanmu enak sekali loh. Saya menikmati, aduh hati saya berbunga-bunga loh bu. Tapi ini bener kan ibu ngomong gitu ya kira-kira ya. Saya bilang, lah bener saya betul-betul puji gitu. Kayak dia antara gak percaya. Tapi ada orang tuh yang bisa menikmati sukacita ya. Apa yang dia buat itu be blessing for others. Itu sukacita di dalam makanan. Makanan itu menyatukan banyak orang loh. Chinese culture, Batak culture. Saya baru tahu loh seni makan tanpa sendok bisa makan kuah. Itu sampai sekarang belum bisa makan aku. Jatuh semua, jatuh. Tapi saya belajar dari satu orang. Gimana? Gini loh bu, putar, langsung gini. Tiap kali jatuh terus saya. Wah nggak seimbang sama yang dibuang ini. Kalau gitu, tapi ada seninya makan. Terus lihat dosen saya dulu Shinichi Tagami makan dengan anggunnya gitu ya. Dia cup gitu. Saya gini, ini Shinichi Tagami ketemu orang Batak ini hancur ya. Orang Batak ketemu Shinichi Tagami, orang Batak bilang, kapan kukenyang yang makan seperti kau dia kira-kira ya. Ada communion in table ya, ada persekutuan di dalam makan itu. Kita banyak hal, stres, tegang, rapat, makan dulu. Hati terhibur nggak? Enggak, ngantuk. Ya kira-kira ya. Di situ sukacitanya, kesempatan bersekutu dengan teman dan sesama. Kabar baiknya, sampai satu kali kita bertemu Tuhan dengan muka, itu di dalam meja perjamuan bersama-sama dengan anak domba Allah. Masuklah hambaku yang setia, bersama-sama dengan aku menikmati perjamuan pertama waktu kita tiba di surga. Kita diizinkan mengecap Tuhan. Gak tahu jenis makanan seperti apa kita gak tahu. Saya gak bisa translate. Tapi apa? Table communion itu menjadi sesuatu gift yang Tuhan berikan. Pada waktu kita bertemu muka dengan Tuhan. Di meja perjamuan bersama-sama dengan anak domba Paskah. Kenapa? Karena dia memberikan kita itu mencicipi tubuhnya, dagingnya, darahnya. Itu satu bagian. Sehingga biarlah itu yang mengisi banyak kekosongan dalam hati kita ya.
Tuhan memberkati kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa dan akan diskusi, tapi boleh ada yang mungkin mau bertanya atau respon sesuatu, silakan Ibu. Bu, tadi kan kita bahas sekitar makanan sehat ya. Iya. Di dalam Filipi 3 ayat 18 itu. Jadi menurut ayat ini bukan hanya sekedar makanan, tapi perkara-perkara ini seperti mungkin dan untuk mengurus pernikahan bisa juga kan ya. Iya. Jadi kan kita bahasanya makanan sehat. Iya. Nah, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Iya. Benar. Materi juga bisa. Betul. Tadi kita sudah bahas ya, tapi Ibu berikan contoh yang baik. Hal-hal duniawi materi, kadang ya maafkan ibu-ibu ya, kita itu perlu baju berapa lemari sih. Heran ya, maafkan ya, kadang-kadang bapak-bapak itu heran, mereka cerita, saya heran loh lihat istri saya itu apa-apa beli baju, tapi setiap kami mau pergi pesta, dia buka lemari itu dia bilang, gak ada baju aku ya, kira-kira. Bingung yang dipajang di depan itu loh apa, tapi saya bilang gak ada baju, banyak hal. Kayak nggak pernah puas gitu ya. Materi banyak hal yang menempel, hiasan, ya peralatan-peralatan pernak-pernik nggak ada puas-puasnya. Dan mode selalu berganti, aksesoris itu selalu berganti. Di dalam 6 bulan punya kita udah rasa jadul, keluar lagi yang baru, That's it. Ya ada banyak kerakusan walaupun memang fokus kita di awal itu tentang perut ya. Tapi Filipi bilang ada banyak yang lain. Terima kasih Bu, silakan Ibu. Dari awal khotbah sampai akhir saya simpulkan bahwa kerakusan itu merupakan suatu penyakit spiritual sebenarnya. Yang lahir dari hati, yang lahir dari hati dan mempengaruhi, sangat berefek kepada seluruh area kehidupan kita. Baik bukan hanya makanan dan barang-barang yang kita pakai, tapi juga kekuasaan dan kekayaan. Iya, betul. Tuhan mau ingatkan kamu jangan sepelekan apa yang masuk ke dalam mulut kamu. Kalau kamu terus tidak bisa melatih mulut kamu dan terus kepingin nyoba yang baru, terus itu ngefek ke banyak hal. Kekuasaan, ketenangan, kayak begitu. Ya, bahkan kepada mematut diri ya, seperti itu ada banyak hal, greedy-nya di situ, rakusnya di situ. Kerakusan. Jadi itu sesuatu yang urgent. Sebenarnya thank you ya Bu, benar. Itu kesimpulan yang baik sekali ya, yang kita bahas tadi Daniel, karena dia tahu tantangannya sekali aku menikmati yang enak itu, wah sulit aku menjaga integritasku yang lain-lain. Akan gampang toleransi, akan gampang adaptasi dengan dosa. Akarnya dari situ. Paling sederhana saudara bisa mengendalikan mulutmu. Teman saya tuh luar biasa. Saya berhenti pada waktu rasa paling enak. Enough. Jangan sampai terlalu kenyang sampai harus. Maaf ya Bapak Ibu. Saya saja pernah bertemu seorang bapak itu kita makan ya. Ya saking perutnya ya. Itu sampai tengah-tengah makan ininya copot loh. Kancing itu Bu. Maaf ya saking selesainya itu. Apa ini? Kan kayak orang kena peluru dari yang kerikil kecil itu loh pas di depan saya. Terus semua ketawa. Apa ini, ada apa? Terus anak saya bilang, kancingnya bapak itu mami. Aduh, dia nggak sadar. Dia tutup ya. Dia nggak sadar karena malah lega gitu kan. Lega. Tapi itu copot bisa kayak orang diginiin gitu ya. Ke depan saya, oh iya saya lihat kancingnya bapak itu. Hal seperti itu, dia sendiri nggak sadar. Itu yang lucu-lucu di balik itu sih. Oke, ada lagi respon lainnya terakhir? Ibu, tidak ada. Ya. Berarti ini juga tentang Imam Eli ya Bu, yang rakus itu juga ya. Imam Eli sama anak-anaknya itu bagaimana? Maksud saya di sini kan Imam Eli itu kan seorang imam. Jadi aplikasinya kepada kita yang sudah menjadi seorang Kristen, bagaimana kerakusan itu pada akhirnya akan menurun kepada anak-anaknya juga dan membawa kehancuran. Habit ya, pola. Ibu-ibu jangan salah mengerti loh, saya bukan orang yang nyinyir mau anti saudara bawa pulang makanan, poinnya bukan itu. Ya,
Poinnya itu silahkan semua makan bersama. Kalau ada sisa, bagi bawa pulang. Walaupun saya ya didik di Surabaya itu jauh lebih tinggi adalah begini. Silahkan semua makan. Sisa bawa pulang, tidak. Sisa kasih sama satpam, tukang becak, penjaga toko, semua. Pulang semua kosong, tidak bawa apa-apa. Minggu depan semua tidak ada yang datang dengan berpikir membawa sesuatu. Itu kalau di Surabaya. Semua datang memikirkan saya mau bawa sesuatu untuk Tuhan. Saya bukan mau bawa pulang, saya bawa apa. Kamu tidak ada yang jadi penonton. Biasakanlah itu hal yang baik. Sehingga orang-orang di samping kanan kirimu itu be blessing dengan kehadiran kamu. Ya tukang sol sepatu, penjaga, sebelah kanan kiri ada orang. Saya waktu ini masih ada Indomaret di sebelah. Sudahlah Bu, dia sudah makan. Nggak apa-apa, dia sudah makan tapi kita bawa ke dia merasa diperhatikan. Orang Kristen itu sharing ternyata gitu. Itu hal-hal yang baik seperti itu, biasakanlah. Jadi apa bisa dikatakan bahwa kayak terlalu dekat nggak apa bisa dikatakan bahwa dosa kerakusan itu memang spiritualnya udah ada, tapi dapat nggak kita simpulkan dia itu sudah ada sejak lahir? Karena kita bisa lihat contoh paling gampang ada sejak anak-anak sudah bisa egois kerakusan sendiri. Itu sebabnya kita harus mendidik mereka sejak kecil berbagi. Be generous, iya. Jadi apakah itu memang sudah? Memang akarnya dosa. Iya, rakus. Orang kalau rakus itu sebelum jatuh dalam dosa juga Bu, bayangkan. Semua itu boleh dimakan. Semua loh. Apalagi ada 21 sekian jenis. Semua. Loh kok satu kamu mau kudeta dari Tuhan? Saya ingat anak saya, mama itu pelit. Aku tak boleh makan ini. Terus dia buka lemari es itu, dia bilang saya itu pelit. Saya ingat waktu dia TK ya. Saya hanya bilang dia tuh nggak boleh makan coklat kalau nggak salah karena batuk. Saya bilang kalau mama pelit, kamu nggak boleh makan puding, nggak boleh makan mie ayam, nggak boleh makan ini. Itu baru pelit. Semua ini boleh nak, yang ini nggak boleh. Jadi bawa taruh situ. Tapi kan manusia tuh kebolak-balik ya. Yang satu saya pun masih mau ambil, yang lain nggak mau. Kalau Tuhan itu pelit, kamu hanya boleh makan satu macam saja, yang lainnya nggak boleh. Nah itu baru jahat. Tapi manusia memang balik lagi ya nggak pernah puas. Ya benar sih Bu, natur ya. Memang kita harus didik ya. Didiknya mulai dari mana ya? Dari kita. Sekarang coba setiap orang dua-dua, kan nggak boleh bilang rakus itu dosa. Salah satu ya, saya lihat ya, mendisiplin diri supaya tidak rakus. Bukan berarti saya bilang, aku nggak rakus loh. Enggak, saya punya rakusnya di tempat yang lain. Yang saudara nggak tahu. Saya punya jenis rakus yang lain. Yaitu apa? Saya melatih diri untuk terbiasa, tanda kutip, puasa. Nggak puasa juga sih, stres. Karena setiap mau khotbah nggak bisa makan. Jadi dirohanikan puasa. Itu melatih banyak hal, dan tubuh itu bisa lebih tanda kutip lebih, saya pikir lebih fresh ya, lebih istirahat banyak hal. Melatih diri puasa salah satunya. Iya. Enggak, ada momen-momen memang saya bisa tahan sampai pagi, sampai sore, terutama kalau lagi mau khotbah, enggak bisa. Setiap isi langsung mau ke belakang. Tapi kalau saudara tidak seperti demikian, latihlah dirimu. Dalam 1 bulan ambil satu waktu untuk mengendalikan semua ya yang ada di dalam tubuh kita ini dikendalikan. Itu sih. Kedua, belajarlah untuk share sesuatu kepada orang lain. Jadi minggu depan entah kamu mau bawa crackers, bawa 1 puding kecil, bawa ice cream. Ibu kerjaan malah gak datang 2 minggu lagi. Karena pergi cepet-cepet, lupa beli. Jadi gak datang kebaktian. Bukan paksaan, coba ada kesukaan loh kalau kita memberi sesuatu kepada orang. Itu ada happiness di situ. Boleh tambahin lagi apa lagi? Apa lagi? Tio, melatih diri. Melawan kerakusan ya obatnya kan generous heart. Jadi apa supaya be generous? Enggak sih, tadi saya kepikiran, saya bukan
Oh, oke. Mengenai kerakusan, saya melihat kita ini kan urusannya hanya kampung tengah ya. Kita ajak-ajak. Enggak ya, oke, bercanda Tio. Maksudnya kan urusannya kampung tengah. Karena kampung tengah yang kecil ini kalah. Dari saya ngomong sama kakak ini, iya ya, gara-gara kerakusan itu yang buat orang kayaknya pengen punya lebih, karena rasa kekhawatiran takut lapar. Bahkan yang dipikirkan kelaparannya itu sampai ke tingkat anak, cucu, bahkan cucu yang belum lahir lah apa kan dipikirkan. Nah ini yang saya bilang kalapan manusia, karena kekhawatiran berlebihan akan isi perut. Jadi konsepnya mengumpulkan sebanyak-banyaknya secara legal. Itu dia, jadi menghalalkan segala macam cara. Saya makanya bilang, oh ya, pantas ya, Komersi bilang 2 dosa terakhir seluruh manusia menjadi binatang. Karena rasa haus dan laparnya, jadi menghalalkan segala macam cara. Apapun itu dilakukan. Iya. Binatang itu kalau perang hanya karena satu hal, lapar. Tapi kalau dia tidak lapar, dia tidur tenang. Sometimes, maaf ya, kita lebih rakus dari binatang. Kalau binatang, anjing pun kalau dia kenyang, dia tidur. Tapi maaf ya, kalau kamu dan saya kenyang, gak bisa tidur-tidur. Kepikirnya, apalagi ya. Binatang itu gampang jinakannya. Sapi aja kalau dia udah terus, dia pasti tidur. Kita gak bisa. Tuhan itu mau bilang, sampai berapa banyak kamu kenyang? Gak bisa kenyang Tuhan, gak bisa. Ya, lebih kayak gitu. Ya. Iya. Kerakusan ini, aku lagi mikir-mikir ya, ini dosa yang berkaitan dengan kejiwaan orang. Apa karena kurang iman atau habit? Saya lagi mikir gitu. Kalau kurang iman, kita kan kalau memperbaiki, kita harus kalau seorang Kristen harus bertumbuh, berakar. Jadi artinya kalau kita kurang iman, kita bisa memperbaiki di kemudian hari karena kita kan mendengar firman, terus kita akan menghidupi firman itu untuk supaya kita bertumbuh, berakar dan berbuah. Tapi kalau udah sifatnya psikis, mungkin pengobatannya lain ya. Dia harus secara kejiwaan, mungkin karena kekhawatiran, kurang iman. Aku lagi mikir itu harus memperbaikinya gimana gitu. Memang sih, kalau yang tingkat yang sudah sangat edik ya, sampai memang perlu obat ya. Tapi ada banyak hal tuh masalah-masalah yang stres seperti itu kan, itu hal yang sebetulnya kalau kita lihat ya, it is a matter of kerohanian ya. Hati kamu, orang khawatir itu dia itu ingin mengendalikan segala sesuatu kan. Kenapa? Kamu kok nggak bisa hanya cukup kenyang? Kamu harus mengumpulkan buat misalnya yang tadi anakmu nomor 1, anakmu nomor 2, 3, 4, bahkan cucumu semua. Karena dia mau mengendalikan segala sesuatu menurut pikiran dia. Ya, padahal banyak kali dia bisa berikan warisan kepada anak-anak keluarganya. Justru gara-gara warisan dia itu anak-anaknya saling berebut dan saling memasukkan penjara satu dengan yang lain ya, gara-gara uang kamu itu yang kamu mikir, maksudnya ya itulah yang Tuhan bilang gak apa-apa, saya kasih kamu daging sampai muntah kamu ya, sampai muntah keluar, lalu kamu tinggal dikubur di mana tadi yang namanya itu sulit itu ya, di kaslot di mana ya, di situ tempat penguburan orang-orang yang rakus, kuburnya sama-sama jadi satu tempat. Itu kan kita lihat, wah sesuatu yang peringatan Tuhan keras. Ya, thank you ya. Benar. Ya Pak Yadi bilang lama-lama bikin kita kayak binatang. Tapi saya lihat semua binatang itu, mau anjing mau apa saja, kalau dia kenyang, dia tenang. Herannya kamu dan saya seringkali kalau kenyang makin tidak tenang. Ada perumpamaan ya, dia makan sepuasnya, timbun sepuasnya, lalu besok dia mati, alangkah sayang jiwamu. Ya, itu hal-hal yang boleh memperkaya kita. Kalau Lause tanyanya seperti itu, gimana ya? Ya perlu dia punya komunitas yang mengingat dia, mendorong dia untuk berani melangkah dengan iman, berani untuk meminta Tuhan yang kayak tadi
secukupnya, ya. Berani untuk bergantung sama Tuhan. Bahkan dia didesak. Saya lagi sedikit konseling satu ibu yang gitu ya. Tiap kali sampai hampir 7 hari ini, maafkan ya, mulai keletihan kami karena jam-jam tertentu telepon dia sampai jam 12 malam. Terus saya minta didoakan, kami ada grupnya. Terus saya tadi baru bilang, stop, kamu gak boleh lagi suruh kita doain kamu, gak bisa. Kamu juga gak boleh berdoa untuk dirimu. Masa kita gak boleh minta sama Tuhan? Enggak, mulai besok kita bikin tabel. Kita doakan hamba Tuhan, kita doakan ini, kita doakan penginjilan, doakan pelitan Alkitab. Kan gak relatable Bu sama hidupmu, menurut kamu gak relatable. Ya, sekarang doakan yang lain, doakan anaknya si A, si B, disebutkan namanya. Sebutkan semua sampai dia bilang, wah tabelnya lebih panjang dari doa kita, nyinyirnya gitu. Terserah kamu kalau kamu masih mau. Dan dia baru bilang, ya capek juga ya. Pokoknya setiap malam kita ketemu nanti jam 11, gak boleh dia berdoa untuk dirinya. Kamu coba mikirkan orang lain, berdoa untuk orang lain. Susah loh. Dia gak sampai 1 menit itu kayak kehabisan kata-kata. Tuhan, udah gak tahu mau didoain lagi. Tuhan, siapa itu? Anaknya siapa? Martin ya anaknya. Siapa? Martin kan anakmu Bu, iya. Ya itu, sakit apa sih dia? Aduh, sudah tidak ada. Tapi kalau doa untuk dirinya, aduh gak tahu aku Tuhan. Kita semua sudah doyong kiri, doyong kanan. Nah, hati manusia itu punya rakusnya sendiri-sendiri ya. Ada greedy-nya bermacam-macam yang seperti itu. Rakus atensi, rakus belas kasihan, rakus. Tapi remedinya begitu. Cobalah, kamu ambillah waktu, misal 2 minggu lagi, surprise. Kasihlah 1 orang, belilah jepit, belilah karet, belilah hem, gak perlu, gak tentu cukup. Ada sukacita dengan memberi orang lain. Ya Ibu, terakhir ya. Kerakusan. Iya Bu. Apa yang Tuhan sediakan itu sebetulnya itu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan mencari yang bukan Tuhan sediakan. Jadi kalau kita punya relasi sama Tuhan yang dekat, itu kita tahu persis apa yang Tuhan mau, apa yang di luar yang Tuhan mau. Jadi kita nggak akan tuntut-tuntut. Iya. Terima kasih Bu. Kalau kita belajar kenal Tuhan, kita juga kenal diri kita. Hidup kita juga belajar bersyukur. Cobalah 1 minggu ini enggak usah minta apa-apa sama Tuhan lah. Cobalah bikin daftar bersyukur. Cobalah jaga mulut kita, jangan berdoa untuk diri, anak, keluarga kita. Berdoa untuk orang yang di luar diri kita. Cobalah, kita akan melihat indahnya, besarnya konsep kerajaan Allah itu. Kita itu cuman betul-betul debu kecil. Banyak hal. Dan Tuhan berikan apa? Tiba-tiba ada rasa syukur loh yang keluar. Beban itu semakin terasa ringan, heran. Ya, makin kamu cerita bebanmu makin sulit. Tapi makin kita belajar memperhatikan orang lain, beban kita sendiri pelan-pelan akan terasa lebih ringan. Ya, Tuhan katakan demikian. Ya, kita tundukkan kepala. Boleh minta ya, Ibu tutup kita dalam doa ya Bu. Ya, kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Ya Tuhan. Waktu yang indah yang Kau berikan kepada setiap kami melalui khotbah dari firman berkah yang keluar dari Universitas. Tuhan, kami sungguh-sungguh berterima kasih. Benar Tuhan. Bahwa kami Kau lihat yang untuk dikasihi, namun Tuhan tidak pernah memandang kesalahan kami. Nah Tuhan. Berharganya kami Tuhan. Dan tolonglah kami Bapa supaya kami senantiasa sadar bahwa kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah dan belas kasih. Bapa, biarlah kami boleh belajar dari apa yang sudah diajarkan oleh Ibu Mesis yang kami. Ajarilah kami untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Ajarilah kami untuk lebih peka dan sensitif bagi orang-orang sekitar kami. Ajarilah kami untuk berfokus Bapa pada kasih-Mu sebagaimana Tuhan sudah Tuhan. Apa yang kami terima secara pribadi dan kami juga boleh berbagi bagi sesama kami.
Dengan demikian Tuhan, kami belajar untuk semakin lagi rendah hati di kaki Tuhan, supaya orang-orang sekitar kami juga boleh melihat Tuhan Allah kami yang ditinggikan. Benar Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Selangkah demi selangkah. Yang indah ini. Tambahkan lagi hati kami Tuhan rasa gentar dan takut akan Engkau. Tambahkan juga di hati kami untuk membenci segala bentuk dosa sekecil apapun itu Bapa. Sekecil apapun itu Tuhan, kalau itu dosa, ingatkan kami Bapa, dan bimbinglah kami untuk senantiasa berjalan berdampingan dengan Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sampaikan waktu kami selanjutnya, yang mana kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami Tuhan. Kami gantungkan harapan kami. Kami gantungkan semua apa yang ada di hati kami Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman. Ya Tuhan, satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.